kecil. Info kecambah. Kecambah kaya akan antioksidan yang efektif untuk melindungi sel tubuh dari radikal bebas yang berbahaya. Kandungan vitamin E dalam kecambah juga membantu. Video kali ini saya akan coba membuat kecambah atau tauji dari kacang hijau. Pertama, cuci bersih kacang dari debu dan kotoran untuk direndam selama 1 hari. Cuci sampai benar-benar bersih, sampai airnya terlihat jernih. Saya lakukan sampai 3 kali pencucian untuk sampai benar bersih. Kacang yang mengambang sebaiknya dibuang saja karena tidak akan menjadi kecambah yang bagus. Kecambah yang saya buat rencananya akan saya gunakan untuk bahan pembuatan jamur jakaba dan sisanya untuk dikonsumsi pribadi. Semoga kecambahnya tumbuh gemuk-gemuk meskipun proses pembuatannya seadanya. Kacang yang saya gunakan juga tidak semuanya. Saya ambil setengahnya dari 1 bungkus plastik. Karena dengan kacang seperti ini saja sudah cukup untuk membuat kecambah yang saya butuhkan. Setelah benar-benar bersih kacang direndam air, untuk selanjutnya dibiarkan selama 1 malam. Tutup wadah agar tidak ada lalat atau nyamuk yang bertelur di dalamnya. Setelah direndam 1 malam, kacang dicuci lagi sampai bersih. Air bekas rendamannya saya simpan untuk menyiram tanaman. Air bekas-bekas rendamannya juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan pot atau pupuk organik cair. Kacang yang saya gunakan adalah kacang hijau yang saya beli di warung depan rumah. Air rendaman dari kacang ini bermanfaat bagi tanaman, bisa langsung disiram ke tanaman atau diolah menjadi pupuk cair dengan ditambah bahan-bahan lain untuk dijadikan pupuk cair, baik pada fase vegetatif maupun fase generatif. Kacang yang sudah bersih, saya masukkan ke dalam saringan agar kacangnya kering, agar waktu penyimpanan kacang tidak terendam air dan memudahkan saat penyiraman. Terlihat kacangnya sudah mengembang setelah direndam semalaman. Selanjutnya kacang ditutup untuk menjaga kelembaban. Di sini saya menggunakan daun talas sebagai tutupnya. Bisa juga menggunakan tutup lain yang penting bersih, seperti kain atau dengan daun pisang atau juga dengan tutup plastik. Bungkus kacang dengan plastik berwarna gelap dan bersih agar proses pembuatan kecambah berjalan sempurna. Cara yang saya gunakan adalah yang paling mudah dan pastikan untuk selalu bersih. Pastikan tertutup rapat agar tidak ada serangga yang masuk dan bertelur di dalam. Untuk penyiraman, cukup rendam kecambahnya saja. Saya lakukan hanya 1 kali penyiraman atau perendaman. Pastikan semua kecambahnya terendam agar berproses dengan baik. Penyiraman bisa dilakukan 2-4 kali dalam sehari, minimal sehari sekali untuk menjaga kelembaban. Tiriskan kecambah sebelum dimasukkan kembali ke dalam kantong plastik agar proses pembuatan berjalan dengan baik dan untuk menghindari pembusukan. Ini setelah 2 hari, kecambahnya sudah tumbuh, meskipun masih kecil-kecil. Info kecambah. Kecambah kaya akan antioksidan yang efektif untuk melindungi sel tubuh dari radikal bebas yang berbahaya. Kandungan vitamin E dalam kecambah juga membantu menyegarkan sekaligus melembabkan kulit. Manfaat kecambah untuk kesehatan rambut karena kandungan vitamin A mampu mendorong kulit kepala untuk menumbuhkan rambut yang lebih tebal dan panjang. Kekurangan vitamin A ternyata dapat menyebabkan penipisan rambut, kulit kepala kering, dan rambut rontok yang berlebihan. Manfaat kecambah lainnya yaitu mampu menjadi pengobatan anemia. Anemia terjadi ketika mengalami terjadinya penurunan kadar hemoglobin dalam sel darah merah. Kecambah dapat menjadi makanan yang membantu penanganan anemia karena mengandung zat besi yang tinggi. Segala makanan yang kaya zat besi sangat penting bagi terbentuknya hemoglobin di dalam tubuh. Kecambah juga mengandung banyak unsur phytochemicals yang bermanfaat. Salah satunya adalah kanafania, yaitu sejenis asam amino yang diduga bisa melumpuhkan sumber kanker leukemia, usus besar, dan pankreas. Kecambah juga dapat menghindari penumpukan senyawa beracun yang bisa memicu benih kanker. Antioksidan yang ditemukan di dalamnya dapat membantu memperlambat proses penuaan dan menghentikan perkembangbiakan sel kanker. Kecambah juga dapat memperbaiki mekanisme pertahanan tubuh
terutama dengan meningkatkan aktivitas sel vaskular alami. Kecambah banyak mengandung antioksidan yang membantu tubuh bertahan dari radikal bebas yang merusak DNA sel. Tak lupa untuk menyeimbangkan nutrisinya dengan sumber makanan lainnya. Kecambah juga diketahui mengandung energi beserta nutrisi lainnya yang membantu menjaga daya tahan fisik dan mental. Makan kecambah secara rutin membantu menghilangkan indikasi stres mental dan fisik maupun kelelahan. Itulah sepintas tentang info kecambah. Tapi jangan mengkonsumsi kecambah secara berlebihan atau terlalu sering, itu juga tidak baik bagi kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.